Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiup sangkakala, musik dan tarian, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kemuliaan bagi Tuhan kita.
kami rindu untuk mengejar hadir-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, dan sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami bukakan hati kami dan telinga kami Tuhan, untuk mendengar firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin membawa kita melihat daripada firman Tuhan yang diambil daripada Filipi bab 2 ayat 2 yang berkata, sikap kamu haruslah seperti sikap Yesus Kristus. Saudara, apa yang Paulus inginkan kepada setiap jemaat yang ada di Filipi adalah supaya meneladani Yesus sebagai role model hidup mereka. Apakah teladan yang perlu mereka ikuti dan taati di dalam kehidupan mereka yang Paulus ingin jemaat yang di Filipi ikuti, yaitu sikap Yesus yang menjadi seorang hamba. Jadi apakah sikap Yesus yang pertama yang perlu diteladani? Yaitu kita melihat bahwa sikap Yesus sebagai seorang hamba, kita lihat daripada kehidupannya, apa yang dinyatakan melalui cara hidupnya dan apa yang dilakukannya, menyatakan bahwa dia menjadi seorang hamba. Walaupun Yesus secara ilahinya dia adalah Tuhan, tetapi dia tidak menganggap keadaannya yang ilahi harus dipertahankan. Yang bermaksud Yesus mempunyai semua sifat Allah, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kedudukannya sebagai Allah adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Namun Yesus rela melepaskan segala yang ada di dalam kehidupannya menjadi seorang hamba. Dia merendahkan dirinya dan meninggalkan semuanya. Lalu dia mengambil kedudukan yang paling hina sebagai hamba untuk melayani semua manusia. Jadi saudara, apakah sikap seorang hamba? Seorang hamba akan mengutamakan kepentingan orang lain, yaitu orang atasan, dan tidak menggunakan kepentingan diri sendiri di dalam memutuskan sesuatu yang harus dia lakukan. Tetapi seorang hamba patuh mengikut perintah orang atasnya. Dia siap untuk menjalankan misi daripada atasan, walaupun misi itu sangat berat dan mustahil untuk dilakukan olehnya, namun dia tetap melakukannya. Saudara, hal ini menyatakan kepada kita tentang sikap Yesus sebagai hamba yang perlu kita ikuti dan teladani dalam kehidupan kita. Kristus adalah sama dengan Allah, namun dia tidak memikirkan untuk mempertahankan kesamaannya dengan Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya dan setuju menjadi seorang hamba. Bagaimana dengan diri Anda pada hari ini, saudara? Apakah kita memiliki sikap yang sama yang dimiliki oleh Yesus sendiri? Dia berada di dunia ini di mana dia tidak mempertahankan kesamaannya dengan Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya, setuju menjadi seorang hamba. Dan apakah kita berkeras mempertahankan kedudukan kita tanpa mau merendahkan diri kita menjadi seorang hamba? Sebab kita takut kehilangan penghormatan daripada orang lain. Kita takut nama kita menjadi tidak dihormati, disanjung, dipuji. Kita tidak mau orang lain tidak menyanjung kita. Marilah kita melihat Yesus sebagai teladan dan menjadi hamba, dan kita harus mengikuti teladannya. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus bab
5 ayat 5 hingga 6 berkata, "Demikian juga kamu, orang muda, hendaklah kamu taat kepada orang yang lebih tua. Hendaklah kamu semua merendahkan diri dan saling melayani. Karena di dalam Alkitab tertulis, Allah menentang orang yang sombong, tetapi merahmati orang yang rendah hati. Oleh itu rendahkanlah diri kamu di bawah tangan Allah yang berkuasa, supaya Dia meninggikan kamu pada masa yang ditetapkan oleh Allah." Saudara, menjadi seorang hamba tidak akan merugikan Anda dan saya. Menjadi seorang hamba tidak akan membuat kita kehilangan apa-apa. Namun saudara, menjadi seorang hamba membuat kita berkenan dan hidup layak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menentang kesombongan, dan Tuhan mau supaya orang yang mengikut Dia merendahkan diri dan tunduk di hadapannya. Marilah kita membina sikap sebagai seorang hamba di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan pada saat ini, memohon agar Tuhan memberi kita hati seorang hamba. Bapa, kami datang kepadamu. Kami mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, ciptakanlah hati seorang hamba dalam diri kami, agar kami sentiasa merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena Engkau mau orang yang rendah hati, dan Engkau mau orang yang sentiasa memuliakan Engkau di dalam kehidupannya. Dan inilah kami, dan berilah kami hati seorang hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, menjadi seorang hamba bukanlah sesuatu yang sukar. Kita hanya melepaskan segala kepentingan diri sendiri dan melihat Tuhan Yesus lebih besar dari segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama dengan saudara dan saya sepanjang hari ini.